Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadiana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Tijaniyah. Yaitu yang pertama, sejarah Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah didirikan di Fes, Maroko, Afrika Barat Laut, berdiri sekitar tahun 1195 Hijriah atau 1781 Masehi oleh Ahmad At-Tijani, seorang murid barbar dari Tarekat Kalawatiyah yang bernama lengkap Ahmad At-Tijani adalah Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Muhtar bin Salim At-Tijani yang lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan pada tahun 1150 sampai 1230 Hijriah dan meninggal di Fes, Maroko. Nama Syekh Ahmad At-Tijani dikenal melalui ajaran Tarekat Tijaniyah. Nama Al-Tijani diambil dari suku Tijaniyah, yaitu suatu suku yang hidup di sekitar Tilimsan, Aljazair. Syekh Ahmad At-Tijani berasal dari suku tersebut. Dalam sejarah perkembangan di Indonesia, Tarekat Tijaniyah mengalami problem tentang status kemuktabarohannya. Al-Tijani banyak ditentang oleh para wali karena mengaku mendapat talqin secara langsung oleh Nabi Muhammad dengan silsilahnya. Tidak ada nama yang menyela antara Nabi Muhammad dengan Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani pernah mengambil tarekat Qadariyah Abdul Al-Qadir Jailani, akan tetapi tarekat Qadariyah ini ia tinggalkan. Selain tarekat Qadariyah, ia juga pernah mengambil tarekat Qalwatiyah dari Abi Abdillah bin Abdul Ar-Rahman Al-Azhar, kemudian tarekat Nasyiriyah dan tarekat Said Muhammad Al-Habib bin Muhammad, akan tetapi tarekat ini pun ia tinggalkan. Tarekat Tijaniyah masuk ke Indonesia tidak diketahui secara pasti. Terdapat beberapa pendapat. G.F. Pijer menyebutkan fenomena yang menunjukkan adanya gerakan Tarekat Tijaniyah, yaitu kehadiran Ali bin Abdullah Al-Thayyib Al-Azhar, seorang Arab dari Madinah yang bertempat tinggal di Tasikmalaya. Tarekat Tijaniyah sebelum tahun 1928 belum mempunyai pengikut di Pulau Jawa. Dalam bulan Maret tahun 1928, pemerintah kolonial mendapat berita bahwa ada gerakan keagamaan yang dibawa oleh guru agama atau kiai yang membawa ajaran tarekat baru, yakni Tarekat Tijaniyah. Sebelum tahun 1928, tarekat ini belum diketahui perkembangannya. Pada tahun 1928 baru diketahui. Meskipun baru diketahui pada tahun 1928, sebenarnya pengajaran Tarekat Tijaniyah ini telah dimulai sejak satu atau beberapa tahun sebelumnya. Proses masuknya Tarekat Tijaniyah ke Indonesia melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, jalur perdagangan. Artinya Tarekat Tijaniyah ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Arab yang sedang berdagang ke Indonesia pada saat itu. Yang kedua yaitu jalur pendidikan, yaitu melalui proses pendidikan di mana orang Indonesia belajar ke Timur Tengah dan di sana dia mengenal Tarekat Tijaniyah untuk kemudian ia kembali ke Indonesia dan mengamalkan serta menyebarkan Tarekat Tijaniyah. Yang ketiga yaitu jalur perkawinan, di mana ada orang Timur Tengah sebagai pengamal Tarekat Tijaniyah yang datang ke Indonesia untuk kemudian menikah dengan penduduk pribumi dan selanjutnya menetap di Indonesia sambil menyebarkan Tarekat Tijaniyah. Perkembangan Tarekat Tijaniyah di Cirebon mulanya berpusat dalam lingkungan pesantren Buntet di Desa Martapada, Kulon. Pesantren yang dipimpin oleh 5 bersaudara diantaranya adalah Kiai Haji Abbas sebagai saudara tertua yang menjabat sebagai ketua yayasan dan sesepuh pesantren, dan Kiai Anas, adik kandungnya. 2 saudara ini yang merintis dan mengembangkan Tarekat Tijaniyah. Dari Buntet, kemudian Tarekat Tijaniyah menyebar secara luas ke daerah-daerah di Pulau Jawa melalui murid dari pesantren Buntet. Selain dari Cirebon, penyebaran Tarekat Tijaniyah ini juga berasal dari Tasikmalaya, Brebes, dan Ciamis. Beberapa tahun kemudian, tarekat ini tersebar luas ke daerah-daerah lain di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Selanjutnya yaitu tokoh tarekat Tijaniyah. Adapun tokoh yang melanjutkan perjuangan Kiai Haji Suryo di Ciumas ialah putranya yang pertama dari pernikahan dengan Siti Asiyah, yaitu Ahmad Hidayatullah, dan putranya yang keenam Ahmad Tamimi. Yang pertama Ahmad Hidayatullah. Ahmad Hidayatullah merupakan putra pertama dari pernikahan Kiai Haji Surya dengan Siti Asiyah. Hidayatullah lahir di Ciumas pada tahun 1953 dan meninggal pada tahun 1999. Hidayatullah atau biasa dipanggil Dayat telah diberi kepercayaan oleh Kiai Haji Surya untuk melanjutkan perjuangannya menyebarkan tarekat Tijaniyah yang telah dirintis sebelumnya. Sebelum Kiai Haji Surya meninggal pada tahun 1991, Hidayatullah sudah ditalkin oleh ayahnya Kiai Haji Surya menjadi seorang mukhodam tarekat Tijaniyah dan menggantikan peran Kiai Haji Surya pada tahun 1991, tepat di mana setelah ayahnya Kiai Haji Surya meninggal dunia. Selanjutnya yaitu yang kedua, Ahmad Tamimi atau Haji Tamimi. Ahmad Tamimi merupakan seorang putra keenam lahir di Serang 24 Desember tahun 1960, tepatnya di Ciumas. Setelah kakaknya Hidayatullah meninggal, mukhodam selanjutnya diduduki oleh Ahmad Tamimi sampai dengan sekarang tahun 2017 sampai 2018 Masehi. Ahmad Tamimi sejak muda sudah disebut dengan Ustadz Cilik karena usianya yang masih muda sudah diundang untuk ceramah. Dari sinilah Ahmad Tamimi dipercaya untuk melanjutkan kemukhodaman dibanding kakak-kakaknya. Ahmad Tamimi mendirikan masjid yang sebelumnya didirikan Kiai Haji Surya. Kiai Haji Surya tidak memberi nama masjid, jadi masjid ini tidak diberi nama. Pondok pesantren yang sebelumnya tidak ada namanya dan ketika dilanjutkan oleh Ahmad Tamimi sebagai mukhodam, maka pondok pesantren diberi nama At-Tamamud Tijani, diambil dari nama Ahmad Tamimi dan tarekatnya. Selanjutnya itu silsilah tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah berbeda dari tarekat-tarekat yang lain. Di tarekat ini tidak memiliki silsilah tarekat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ahmad Al-Tijani. Beliau menerima semua ini atau dibaiatkan secara langsung Nabi Muhammad. Pengikut tarekat Tijaniyah ini tidak mengenal istilah mursyid, tetapi mengenal istilah tentang khalifah dan mukhodam. Ajaran yang ada di dalam tarekat ini relatif mudah serta sederhana. Tujuan dari tarekat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berlandaskan sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu doktrin tarekat Tijaniyah. Ajaran pokok tarekat Tijaniyah ada 3 macam amalan wirid yang harus dibaca secara rutin, yaitu yang pertama wirid lazimah, wirid dasar yang ada di tarekat Tijaniyah dan menumbuhkan rasa taubat dari para pengikutnya sebagai makam pertama. Yang kedua yaitu wirid wasifah, tujuan untuk mendatangkan atau menghidupkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu wirid hailalah, tujuan dari wirid hailalah kepada para pengikut tarekat ini adalah dapat menumbuhkan tauhid sauqi atau tauhid rasa kepada Allah. Sekian presentasi dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.